matahari, bulan, dan sebagainya. Kalau kita belajar tentang astronomi, kosmos kita, dunia kita, alam semesta kita ini amat luas. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal adalah Allah yang maha tinggi. Dia mengatasi segala sesuatu. Kalau berlaku gempa bumi, Tuhan mengatasi gempa bumi. Kalau berlaku pandemik, Tuhan yang mengatasi pandemik. Kalau ada kegawatan ekonomi, Tuhan tahu bagaimana menjaga kebajikan anak-anaknya. Sebab firman Tuhan mengatakan, aku tidak akan membiarkan kamu, aku tidak akan meninggalkan kamu, kata firman Tuhan. Tuhan itu maha tinggi. Dia mengatasi segala sesuatu. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Perhatikan ayat yang kedua, saudara. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Ini secara pribadi, ungkapan seorang individu, si pemazmur ini. Adakah saudara ada hubungan pribadi dengan Tuhan? Adakah saudara mengenal Tuhan Yesus? Kalau saudara mengenal Yesus secara pribadi, saudara boleh ungkapkan kalimat ini. Tuhanku, Yesusku adalah perlindunganku. Bukan perlindungan SIB Indah Permai atau SIB Sabah. Itu secara korporat. Saudara perlu mengenal Yesus secara pribadi, supaya dimanapun saudara berada, sama ada sekolah di Semenanjung atau ke luar negeri yang jauh, sebab Yesus yang beserta dengan kita dalam keadaan yang cukup mencabar, goncangan apapun berlaku di bumi ini, kita dapat ungkapkan Tuhan adalah perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Saudara, wah saudara, bagi saya kalimat ini, Allahku yang ku percaya, itu luar biasa. Tanpa iman, tidak ada orang yang dapat hidup berkenan dengan Tuhan. Suratan Ibrani bab 11 mengatakan tanpa iman, no man can please God. Tuhan melihat iman kita, sama ada kita percaya dengan Tuhan, sama kita percaya dengan firman Tuhan. Bagi saya, kalau saudara percaya dengan firman Tuhan, saudara tidak akan takut untuk datang berbakti. Saudara tidak akan takut terus bekerja bagi Tuhan. Saudara, pada akhir zaman Tuhan Yesus pernah mengatakan ini, bila anak manusia datang ke bumi, adakah dia dapat mendapatkan iman? Bila anak manusia datang ke bumi, maksudnya kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, adakah dia mendapatkan iman? Wah saudara, kalimat ini pun cukup luar biasa. Mungkin memberitahu kepada kita pada akhir zaman, semakin sedikit orang yang beriman kepada Tuhan. Sebab Tuhan mencari-cari, adakah orang masih beriman bila aku datang kedua kali? Bila anak manusia mau datang ke dalam bumi ini, adakah aku masih mendapat iman, kata Tuhan? Saudara, kalau kita katakan kita percaya Tuhan, kita percaya dengan firman, kita percaya dengan janji-janji. Wah, janji manusia itu, kalau sekarang mau pancing undi, apapun mereka boleh cakap. Saya belum pasti pun mau berbaris, sebab ada pandemik lah. Saya belum pasti pun saya mau berbaris pergi mengundi. Minta maaf saja, saya butuh perasaan sedikit. Kali ini saudara, 2013 waktu di hari mungkin yang ke-13, saya dan istri berada di Singapura. Kami beli tiket 1.000 lebih untuk kembali di Sabah membuang undi. So saya rasa itu tanggung jawab saya. Ada papi-papi bilang, kamu boleh klaim itu, ada agent yang kasih tahu saya. Sampai di Johor Bahru mau naik pesawat pun masih tidak ada orang beritahu saya. Kamu pergi sana, banyak pejabat, kamu kasih tunjuk saya tiket kamu. Saya bilang tidak perlu. Saya tidak mau dipengaruhi. Mungkin tidak salah juga minta tambah, tapi saya tidak mau nanti orang pikir, wah saya dipengaruhi sebab dapat 50 ringgit saya mau undi itu pati. Saya sanggup belanja 1.000 lebih ringgit kembali beberapa hari untuk membuang undi. Cuma kali ini mungkin tunjuk perasaan sedikit, mungkin
mungkin saya duduk di rumah sajalah. Haleluya. Itu hak kamu masing-masing. Jangan kamu ikut nasihat pastor. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita lihat ini. Sungguh Dia yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Tuhan yang melepaskan kita dari sakit, penyakit, plague. Sudah 6 bulan di negeri Sabah. Tidak tahu sama ada, kadang-kadang orang katakan post-COVID. Maksudnya pasca, mungkin COVID-19 ini berlalu. Tetapi sekarang pakar perubatan mengatakan mungkin COVID ini sentiasa ada. Sebab belum tahu bila vaksin, kalau ada vaksin pun, ada satu kajian ini saintis, orang yang sudah dijangkiti COVID-19 ada immunity. Hanya 3 bulan, kemudian dia boleh dijangkiti semula. Lain juga. Nanti karena jarum vaksin 6 bulan bertahan, boleh lagi jatuh sakit. Jadi keadaan dunia ini cukup mencabarkan. Kalau kita bersandar dengan kemajuan sains atau perawatan, belum pasti kita selamat. Tetapi bila kita percaya dengan Tuhan, Dia yang melepaskan kita dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat yang keempat. Kalau saya baca ayat ini, memang itu kita biasa berdoa. Kita berdoa di bawah naungan sayap Tuhan. Kadang-kadang saya ditanya, kalau begitu Tuhan ada sayap nggak? Orang bilang begitu. Selalu saya akan tanya, malaikat ada sayap atau tidak? Tapi kalau malaikat biasa mungkin tidak ada. Tapi ada 2 jenis malaikat dalam firman Tuhan, kerub, dalam Wahyu 4, dan mungkin dalam Kejadian pun ada kerub, dan juga dalam Ezekiel bab 1 dan bab 10. Ada satu jenis malaikat yang disebut cherubim. Kalau jamak lah, kalau satu itu kerub, satu cherub. Kalau cherubim itu lebih dari 1, dan mereka ini ada 4 sayap. Wah. Kalau Yesaya 6 itu ada satu jenis malaikat yang disebut cherubim, cherub, untuk 6 sayap. Wah, luar biasa. Apakah maksudnya dengan kepaknya? Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Sebab tata Allah itu, kalau saudara perhatikan dalam Ezekiel, dalam Wahyu, Tuhan bersemayam di atas cherubim dan cherubim. Malaikat-malaikat agung ini mengangkat takhta Tuhan. Seolah-olah bila di mana Tuhan pergi, disitulah malaikat cherubim dan cherubim menyertai Tuhan. Dengan kepak sayap mereka itu, bukan Tuhan yang bersayap, tetapi cherubim dan cherubim. Maksudnya saudara, kalau Tuhan yang melindungi kita, di mana Tuhan hadir, malaikatnya hadir. Wah, seolah-olah sayap Tuhan melindungi kita. Kalau sayap Tuhan yang menaungi kita, wah, COVID-19 sudah 1.000 kilometer sudah lari. Sebab sayap Tuhan itu berkuasa. Haleluya. Dan engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Penyakit menular di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Wah, saudara, luar biasa. Kesaksian Raja Daud, sebab dia raja, dipimpin peperangan atau askar tentara Israel. Banyak kali mereka berperang melawan musuh-musuh bangsa Israel. Dan Raja Daud tahu penyertaan Tuhan dalam hidup. Banyak kali tentara sama ada Ammon, Moab, Edom, dan bangsa-bangsa yang lain, Filistia dan sebagainya, kadang-kadang 5-10 kali lebih ramai jumlah yang besar tentara. Tetapi sebab Tuhan menyertai Daud, walaupun 1.000 orang, 10.000 pun tidak akan menimpa mengalahkan kita. As they say, if we are with God, we are the majority.
kalau kita bersama dengan Tuhan, kalau Allah berpihak dengan kita, kita tetap majority. Sebagai individu, kalau kita imani Tuhan, ada 10.000 orang menentang saudaramu, tapi Tuhan yang menjadi pembela kita, pelindung kita. Siapa yang benar? Bukan satu orang ini hebat, tidak. Kita ini bukan orang hebat, tapi Tuhan kita yang hebat. Tuhan kita yang maha tinggi, maha kuasa. Kalau Tuhan berpihak kepada kita, tidak ada orang atau kuasa-kuasa yang lain dapat mengalahkan kita. Di dalam surat Al-Roma bab yang ke-8, engkau hanya menuntun dengan matamu sendiri, melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Saudara, pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kalau kita lihat keadaan negara kita pun, saya kadang-kadang meratapi apa yang sedang berlaku, sebab macam huru-hara. Ada yang baik, ada juga macam rasa zalim. Kerajaan manusia itu tidak sempurna, tetapi ketahuilah saudara, Tuhan akan menghukum orang yang fasik. Kalau terlepas hukuman mahkamah pun, kalau terlepas dari hukuman manusia di dunia pun, orang yang fasik tidak akan terlepas dari hukuman akhir yang Tuhan, sebab Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Maksudnya saudara, dalam Mazmur 37, di situ mengajar kita to not fret because of the evil doers. Jangan kita terlalu panas hati melihat orang-orang fasik. Jangan kita marah-marah. Kadang-kadang kalau saya di rumah sama istri saya pun, Tony bilang, kenapa kau begini? Macam saya pun macam pandai marah dengan keadaan yang saya lihat. Tapi bila saya merenungkan Mazmur 37, dia bilang, don't fret. Jangan menggerutu. Jangan cepat marah dengan keadaan kezaliman, kelaliman dan sebagainya. Sebab Tuhan adalah hakim yang adil. Ada penghukuman dan juga ada pembalasan bagi orang yang melakukan kebaikan. Tuhan pasti melakukan yang baik. Itulah hidup di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sewaktu pandemik dan kegawatan ekonomi. Saudara, sebenarnya saya mau mengulas beberapa ayat yang terakhir. Apakah kuncinya, saudara? Kalau saudara mau hidup kemenangan dalam keadaan yang mencabar, atau hidup dalam perlindungan Tuhan sewaktu pandemik atau penyakit sampar, dan dalam keadaan kegawatan ekonomi, kuncinya terdapat dalam ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ayat 14. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Saudara, kalau kamu perhatikan beberapa ayat ini, 3 ayat yang terakhir, ada 8 tindakan Allah terhadap orang yang percaya. Ada 8